Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Uli Wildan Rianto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memindahkan data hasil penelitian, rangkuman hasil kuesioner dari Excel ke SPSS. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan contoh data yang telah dirangkum adalah sebagai berikut. Berikut adalah rangkuman data kuesioner dari penelitian pengaruh employee engagement terhadap turnover, di mana pada penelitian ini kita menggunakan responden atau sampel sebanyak 86 responden, kemudian variabel bebas yaitu employee engagement, sedangkan variabel terikatnya adalah turnover. Sehingga analisis yang kita gunakan pada penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Cara merangkum hasil data kuesioner adalah sebagai berikut. Pertama, untuk sampel atau responden, kita urutkan dari nomor 1 sampai responden berikutnya. Karena di penelitian ini menggunakan 86 responden, maka kita buat 86 garis memanjang dari atas ke bawah. Kemudian untuk variabel bebas, employee engagement, kita di sini menggunakan 12 indikator. Sedangkan variabel terikatnya yaitu turnover menggunakan 10 indikator. Cara untuk merangkum indikator, masing-masing indikator, caranya adalah memanjang ke kanan atau horizontal. Ya. X1, X2, X3 sampai dengan X12. Sedangkan tadi untuk sampel, jumlah sampel ke bawah. Sama halnya juga untuk variabel terikatnya, di mana turnover di sini menggunakan 10 indikator yang disimbolkan menggunakan Y1, Y2, Y3 sampai Y10. Semua kita tulis memanjang ke kanan. Kemudian setelah indikator yang terakhir, kita tulis total jawaban variabelnya. Sama halnya untuk variabel terikat turnover, kita buat di sini total jawaban keseluruhan indikatornya. Nah, caranya untuk menjumlahkan adalah kita gunakan rumus di Excel ya, sama dengan sum, buka tutup, buka kurung, kemudian kita sort ya. Untuk responden pertama, indikator X1 sampai indikator X12 kita jumlahkan, hasilnya adalah 48. Nah, kita kopikan ke bawah dengan cara menarik atau melakukan drag ke bawah ya. Sekarang variabel employee engagement nilai totalnya sudah terisi untuk ke 86 responden. Kemudian sama halnya juga kita lakukan untuk variabel terikatnya, kita jumlahkan seluruh butir-butir jawaban daripada kuesionernya sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita sorot. Oke, kemudian kita tarik ke bawah, kita drag untuk mengcopy. Oke. Karena sekarang sudah terisi, maka kita bisa langsung kopikan ke Excel, ke SPSS. Sebelum itu, di sini saya sudah menyiapkan SPSS. Kita buka jendela data. Ya, di sini masih kosong. Ini halaman datasheet. Ya, kemudian caranya seperti apa? Caranya adalah kita balik ke Excel, kemudian kita kopikan. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kita lengkapi dulu variabel dari masing-masing indikator dari masing-masing variabelnya. Tadi variabel bebasnya employee engagement kita simbolkan indikatornya X1 hingga 12 karena terdiri dari 12 indikator. Berarti kita namakan X1,
kita namakan X1, kemudian indikator X yang kedua, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, kemudian total jawabannya sebagai variabel employee engagement. Rekan-rekan di sini harus diperhatikan bahwasanya pada kolom nama variabel ini kita tidak bisa menggunakan spasi, karena pada saat kita menggunakan spasi akan timbul error. Jadi kita siasati dengan menggunakan underscore. Di sini saya contohkan employee spasi, maka akan timbul error. Oleh karena kita siasati dengan menggunakan underscore. Kemudian kita masukkan indikator untuk variabel turnover memiliki 10 indikator, berarti Y ya, indikator yang pertama, indikator yang kedua, indikator yang ketiga, indikator keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan yang terakhir. Kemudian kita namakan total jawabannya sebagai turn underscore turnover. Sekarang telah selesai. Lanjut, sekarang kita hilangkan desimalnya karena kita menggunakan skala Likert ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita tidak ada desimal. Oleh karena kita hilangkan saja desimalnya. Makanya teman-teman angka 0, kemudian pindahkan ke bawah dan ketik di sel berikutnya. Kita ketik 0 di sini. Selanjutnya adalah kita memberikan label. Label di sini untuk nilai skornya agar pada saat nanti di halaman jendela hasil, pada saat tabel output ada labelnya. Nah, ini kita berikan nama employee engagement ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Sama halnya juga untuk total jawaban variabel turnover, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita paste. Kemudian value di sini adalah kita simbolkan pilihan daripada kuesioner yang kita sebarkan kepada responden. Pada penelitian ini kita menggunakan skala Likert 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 menandakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Maka kita simbolkan di sini tujuannya apa? Kita pergunakan pada saat nanti uji deskriptif. Kita ingin melihat berapa persentase yang menjawab setuju, menjawab sangat tidak setuju, dan seterusnya. Maka daripada itu kita simbolkan dulu di sini. Nilai 1 ya, kriterianya adalah sangat tidak setuju. Kemudian 2 tidak setuju, 3 cukup setuju ya atau ragu-ragu. Cukup. Maaf. 3 di sini cukup setuju, 4-nya adalah setuju, 5 adalah sangat setuju. Setelah itu kita oke. Kemudian kita kopikan ke bawah ya ke masing-masing indikator. Caranya teman-teman di sini Ctrl C ya, atau bisa menggunakan kursor, Ctrl copy, kemudian sorot yang akan dipaste, kemudian klik kanan paste. Nah, kemudian sama dengan variabel Y juga, semua indikatornya kita tulis ya, karena menggunakan skala Likert sama. Oke, sekarang sudah terisi semua. Variabel ini, halaman variabel view sudah terisi semua. Kita kembali ke data view. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya, semua sekarang masing-masing kolom sudah berisikan indikator dan label variabelnya masing-masing. Kita bisa kecilkan, caranya disorot ya, kemudian sekarang karena sudah terisi berarti kita tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, angka ini kita masukkan dari Excel tadi hasil rangkuman. Kita kembali ke Excel, kemudian ya kita bentuknya tadi samanya memanjang ke kanan, yang di SPSS memanjang ke kanan. Ya, karena itu kita bisa langsung kopikan. Ya, kita copy, kita sorot semuanya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy.
kita pindah ke halaman SPSS yang tadi. Kemudian kita paste di sini. Caranya adalah simpan kursornya ya di kolom X1 ya, kolom X1 baris pertama, kemudian tekan kanan, kemudian paste. Nah, teman-teman lihat di sini sekarang rangkuman daripada kuesioner sudah kita kopikan ke Excel. Langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk menyimpan. Caranya adalah klik gambar disket di sini atau pilih file, kemudian pilih save. Teman-teman di sini saya akan simpan di metodologi penelitian. Ya. Ini adalah kita namakan cara memindahkan data Excel ke dalam SPSS. Kemudian kita klik save. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini file yang tersimpan dari data SPSS ini akan memiliki extensionnya SAV ya. Titik SAV ini artinya adalah data yang telah kita rangkum. Oke, sekarang sudah tersimpan. Teman-teman bisa lanjutkan ke analisis berikutnya. Biasanya dimulai dengan melakukan analisis instrumen, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Setelah uji validasi dan reliabilitas, kita lakukan uji asumsi klasik. Ya, karena datanya ini penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana, maka kita ujikan asumsi klasiknya adalah uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasiknya lulus, maka kita bisa lanjutkan dengan uji regresi linear berganda dan kita bisa menyimpulkan jawaban daripada hipotesis yang kita buat. Cukup sampai di sini bagaimana tutorial memindahkan data hasil penelitian dari halaman Excel ke SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.